Tapi memang pada saat starting lineup ini agak gue dikagetkan gitu. Apa tuh? Jadi pas gue lihat, wow, Ada wow-nya ya, Ada wow. siapa memang? karena selamat datang di waktu bagian bola. Hari ini kita recap Check and recap minggu ke 4 dan 5. 4 dan 5 ya. Ya, EPL 5, yang lain 4. Oh iya, 4 dan 5. 4 dan 5. Liga seputar Eropa ya. Yes, tapi kayaknya La Liga juga ada 5 sih. La Liga sudah 5 ya sepertinya. Mungkin Siapa? kita bisa Ya, mulai 5 juga. mulai dari mana nih guys? Dari ini dong, big match. Big match, ya. Dari Liga Inggris big match, ada dua big match nih. Oh, yes. Yep. Ada Manchester United versus Chelsea yang dimenangkan oleh Manchester United 2-1 Ngantuk itu yang pertama. Wah. dengan jumlah pemain sama-sama 10. Iya. Lagi tren sekarang kartu merah ya. Iya, tren banget Lagi ya. zaman ya. Madrid, ya MU. Itulah. Atau mungkin Apa tuh? Ya semua lah. Iya, main Atletico kartu. semalam Tuh, juga Lazio 10 pemain. juga. Lazio 2 malah ya. Iya. Mau supaya kartu merah Mungkin sekarang memang. terlalu soft kali ya sekarang ya. Iya, harus keras. Harus anarkis dong, lawan, tackling, cut. Oke. Dari MU Chelsea dulu kita. Dari MU Chelsea. Ini sedikit mungkin ya. Jadi di menit awal itu memang MU menekan Chelsea cukup lah. Hingga akhirnya Robert Sanchez Melanggar Iya, melanggar Mbeumo. Jadi kartu merah ya. tuh. Nah, dengan kartu merahnya si Robert Sanchez ini mengubah jalannya pertandingan, langsung Takdir berubah ya. berubah semuanya. Karena di babak pertama langsung 2 gol dari Manchester United dicetak oleh Casemiro dan Bruno. Bang Bruno, ya. 3 tendangan kemar sekali ini. Yeay, masuk bolanya ya guys. Karena ini bukan tendangan ya, dia memotong alur bola. Scrimmage, diselengkat bolanya. Tapi Bukan nggak pakai kaki. Iya, kalau tendangan gue percaya akan ke tribun paling atas. Tendangan rugby. Parah nih orang Parah. memang nih, ada dendam kayak sama Bang Bruno ya. Iya. Tapi akhirnya Enzo Maresca itu kebingungan karena Casemiro kartu merah juga nih di penghujung laga pertama, babak pertama kan. Dan dia sudah menyiapkan super sub ya, yang mukanya udah wes. Iya. Gue bilang ya. Si George tuh namanya itu. George. Serius gua? Striker ya namanya George. Iya. Gue mau George. kita bukan berharap ke sono tadi ngomongnya mau ngebahas tentang si Garnacho. Jadi George. Tiba-tiba jadi Di George. jungle aja tiba-tiba monyet anjing Strikernya masuknya. namanya George gue ingat. Iya. Dan akhirnya di udah mau masuk menit 80 kali ya, gol Caloba. Ya kan, Caloba. Gitu. Iya deh gitu. Iya kan. Tengil banget emang bocah tuh tengil anjir. Iya. Enggak dimainin Itu. Iya. Sebenarnya Maresca punya rasa sayang tinggi ke Garnacho biar udah lu daripada diomongin dikata-katain lu di sini. Caci maki abis sih kayak itu di Old Iya. Trafford kan ya. Karena dia Makanya memang ditahan. kacau di waktu itu Jer. Dia waktu itu emang cara keluarnya tidak elegan menurut gue. Main cabut-cabut aja ya. Iya. Nggak ada Nggak speak-speaknya. ada cabut training lah, ngomen-ngomen lah di Udah ngerasa media paling sosial. jago gitu ya. Iya, gue juga bingung. Gue satu-satu aja kayak merasa penguasa dunia anjir. Heran. Tapi gue memang mengharapkan itu Garnacho main tuh semalam tuh. Iya, Gue kacau. pengen lihat seperti apa sih reaksi Old Trafford. Ya, Cuma ya sayang sekali ya. gagal ya kita Gagal. melihat drama ya. Tapi dengan hasil ini bagus lah, syukur lah karena Chelsea nggak jadi menyodok Arsenal. Oh iya ya. Ya. Aman lah. Aman, aman jiwa, aman jaya, jiwa seraya, ya. Tiba-tiba promosi. Dan Arsenal nih gimana? Oh my god, aduh, ini menurut saya ya, saya sangat bingung dengan Pep Guardiola. Iya, Seumur hidup saya nonton Pep ya, maksudnya dari 2008 dia memulai karir kepelatihan di senior ya di Barcelona. Nggak pernah dia main kayak gini, parkir bus. Tapi gue harus akuin defense susah banget dibongkar. Oh iya. Bete juga ya, tapi kalau menurut kalian tuh gimana guys? Kok seorang Guardiola tumben dimain kayak gini nih guys? Iya, gue juga kaget sih sebenarnya soalnya 2 pertandingan sebelumnya melawan Arsenal kan itu City possessionnya selalu paling utama tuh. Minimal 65% ke atas lah. Pasti sih selalu. Nah, di pertandingan ini tuh parah banget sih. Pertama kalinya ya sama kayak lu gua ngeliat Pep Guardiola seperti itu dan sebenarnya pas lawan MU Pep Guardiola juga sudah tidak seperti dulu lagi gitu, lebih adaptif. Mungkin dia ngelihat pemainnya juga nggak seperti dulu ya yang ada De Bruyne dan lain-lain. Jadi dia
udahlah gue dengan formasi ini main counter attack aja deh, ada Doku sama Haaland ini. Iya, karena memang dari skema permainnya itu juga banyak yang mengandalkan kecepatan sekarang ya. Saya juga sebenarnya bingung ya, padahal dia pernah ngomong tuh, saya tidak akan merubah filosofi permainan saya pecinta pemain sepak bola indah ya gitu ya. Tapi permainan pragmatisnya dia tuh bener-bener yang Iya, kebangetan. Kita udah sampai nggak mengenal ini Pep ya, ini timnya Pep gitu. bahkan setelah unggul ya Jet, Iya. kayak di menit babak kedua, oke dimainin, ganti Haaland, ganti cabut semua, kita mainin Nico juga, Iya. defense total kan. Kayak Iya, udah iya. pesimis banget gitu. Nah, Banget itu. gitu lawan Arsenal ya. Dan juga ada beberapa dramanya di dalam pertandingan yang cukup mengulur waktu juga. Iya. Tiba-tiba gitu ya, anjir. Makanya di sini kita udah kehilangan jiwa Pepnya. Mungkin Iya. Pep juga mungkin kehilangan gairah dalam sepak bolanya kali ya. Mungkin. Mungkin ya, Jadi kurang bergairah nih. karena kita nggak melihat tuh kalau misalnya kita penonton yang lama dari 2008-2010 nggak mungkin Pep main seperti itu. Mungkin sih. Malah cara mengalahkan Pep harus seperti itu. Harus bertahan. Iya. Ya, ini sebuah ironi ya. Iya. Pep cosplay menjadi Mourinho dan Simeone sepertinya kali ini. Dan dengan hasil ini Arsenal masih saja tetap di peringkat 2 ya. Iya, dan emang di sisi lain menurut gue Arsenal permainannya udah makin mengerikan sih Iya, musim ini. makin gitu. mateng. Makin mantap Pasti gitu. dan Saka masih menjadi pembeda ya, karena setelah Saka masuk di babak kedua hidup permainan. Iya, hidup. Tiba-tiba gue nonton tadi udah Iya. Ah, iya. Dan juga di sini kita membuktikan bahwa sebenarnya Martinelli itu adalah super sub. iya. Ya, Tapi dengan ya, dua dua pertandingan kali. di Liga Champions dan di sini dia mencetak gol sebagai pemain pengganti dan memberikan kemenangan untuk Arsenal. Iya, Dan iya. ini walaupun Seri, hasilnya ya, nggak seri ya. apa-apa. Iya. Ya, lu lah bayangin Bor Karteng. Sekarang kita pakai logika aja Jer. City aja main nyerangnya susah ditembus karena Gvardiol sama si Ruben Dias kan. Iya. Lu Ini- bayangin kalau dia parkir tanknya gimana? Waduh gila, Gvardiol kemarin semua bola. Dah. Iya, dapat terus. Itu sampai gue kasihan lihat Saka ya dibuang badannya bukan dibolain. Gue lebih kasihan lagi ya Gyökeres kayak nggak apa-ngapain dia. Iya. Dikunci. Mau tap in aja bingung, depan gua boleh lewat. Iya. Ya, mungkin untuk Bang Gyökeres belajar dengan cara bagaimana membongkar pertahanan sekeras ini memang Iya. agak susah karena Haaland pun dulu pas baru masuk di City juga adaptasi. Butuh waktu lah ya. Ya ini menurut gue poin penting untuk City, tapi ini poin yang disayangkan bagi Arsenal menurut gue. Iya. Harusnya bisa menang tuh. Iya. Harusnya. Kalau harusnya sama ya. main terbuka Saya Iya, yakin. pede gue Arsenal. Ya. Iya. Sebagai fans Munchen. Oke, Karbit. di pertandingan selanjutnya kita ada mau ngebahas Everton ya. Liverpool Everton. Kita kali ya 2-1 Iya. tuh. Ekitike membuktikan 95 Iya. jutanya ya dan Gravenberch juga mencetak gol yang menurut gua itu setengah poli lah ya. Iya. Iya, Isak setengah belum poli. ada pembuktian ya. Isak belum ada. Belum. Ya emang ngebuat ya dengan bagusnya Ekitike membuat Isak tuh jadi makin terdesak. Iya. Baru terdesak lagi. dia. Saya tadi berpikir akan ada isakan tangis Udah rupanya pasti. terdesak. Karena dia Terdesak. juga harus pintar memasak Benar. skill yang ada di dalam Masak. diri. Benar. Lu Dan juga sekarang. dia akan sesak jika dia tidak bisa mencetak gol terus seperti ini. Iya. Aku belum sekarang. Lanjut ya Tottenham Brighton 2-2. Dua sama. Ah, gue nggak nonton tuh. Saya Gimana lu? nonton, makanya saya sih pede bahas ya. Iya lanjut silakan. Belum tidur aja. Jadi di sini Brighton mencetak 2 gol duluan sebenarnya ya. Itu juga salah satu yang mencetak gol ada Yakuba Minteh ya tuh, pemain yang cukup memiliki kecepatan yang luar biasa, membuat Tottenham kocar-kacir. Tapi rupanya Destiny Udogie nih, back sayap Tottenham mampu meng-carry Tottenham dan hasilnya akhirnya menjadi 2-2. Dua Iya, sama. Richarlison juga mampu mencetak gol juga sih di pertandingan ini. Kalau menurut lu sejauh ini Tottenham itu kalau dibandingin musim lalu ya, itu udah di on track kayaknya bisa nih 3 besar nggak? Saya melihat mereka bisa di 10 besar on track. Oke, 10 besar. 10 besar ya, bukan 3 ya. Enggak, tapi jujur mereka bisa sih 4 besar. Karena gue melihat permainannya sekarang lebih dinamis. Kemudian gue melihat di sini Pedro Porro sama Udogie dari back sayap ini mainnya oke banget ya. Iya. Karena jago banget track back. Jadi Tottenham main sekarang nyerang. Kalau udah terdesak mereka ngalahin Udogie untuk udah kejar-kejar tuh striker musuh tuh. Set dikejar kemarin. Minta juga berapa kali sebenarnya bisa mau mencetak gol lagi tapi bisa diintercept oleh Udogie ini sih. Dia cepet banget sih balik ke belakangnya.
Dan Pedro Porro juga jago banget memberikan crossing yang indah. Tapi di sini juga jadi catatan penting untuk tim Tottenham untuk pertahanan ya. Karena golnya keduanya Brighton itu udah langsung dia counter attack satu sama kiper digocek lagi. Gocek si Vicario. Jadi ya itu jadi catatan penting lah untuk pelatihnya. Siap, catatan si Boy ya. Kita akan masuk ke Serie A sekarang ya. Tidak boleh menganaktirikan liga lain ya. Di sini ada pertandingan apa dulu nih? Lazio Roma kali ya. Oh iya, derby. Bisa dijelaskan sebagai pengguna baju Juve nih ya. Oh iya. Kan nih. Di sini Roma unggul 1-0 melalui gol Pellegrini. Lorenzo Pellegrini. Salah satu pemain lama ya. Dan juga di pertandingan ini mungkin karena cukup keras ya. Di menit 85 dan menit 90 kartu merah untuk dua pemain Lazio. Lazio dua-duanya tuh. Dua-duanya. Jadi 9 lawan 11. Tapi di menit akhir ya. Memang kalau derby keras ya. Keras. Lanjut ke Hellas Verona melawan Anda lagi nih Bang Juventus. Unggul duluan Juventus 1-0 dibalas sama Hellas Verona. Sempat Hellas Verona nyetak gol lagi, tapi dianulir VAR. Ya. Melalui sundulan. Siapa yang golin Juve, Yildiz. Yildiz lagi ya. Yildiz. Yildiz tuh oke juga nggak nih bro? Iya, mungkin akan kalau dia stay di Juventus oke ya. Cuma kalau keluar kayak susah sih. Susah ya. Iya. Adaptasi lagi susah. Iya, ya. susah. Soalnya permainan dia kalau gua lihat ya, itu mirip-mirip sama Chiesa cuma. Jangan ya kamu tetap stay di situ. Iya. Kalau kamu keluar takutnya entar jadi abang-abangan kebab Turki. Jangan ya. Kamu harus tetap karir yang profesional dan bagus kayak Yildiz ya. Soalnya pressingnya tendangannya bagus. Oh iya, emang beberapa golnya pressing semua sih. L2 kotak. Gue kan main FIFA. Tapi gue kaget sih seorang Igor Tudor yang pelatihnya sekarang nih, yang terkenal dengan defense yang kuat, mainnya menyerang ya. Ball possession banget sebenarnya 72 kayak nggak salah 72. Dia saking terbukanya Igor Tudor ada 4-4, ada 4-3. Terlalu terbuka. Terlalu terbuka. Ini kalau keluar Arsenal nih bisa 9-10 golnya. Menang Arsenal. Iya. Oke, kita akan lanjut ke AC Milan nih ya. AC Milan melawan Udinese. Oke, AC Milan menang lawan Udinese ya. Itu dengan skor 3-0. 3-0. Ya, hampir lupa ya. Saking bagusnya ya. Saking bagusnya 3-0 ya nggak perlu banyak komentar karena permainannya sudah cantik. Jadi kita langsung saja ke pertandingan selanjutnya. Iya, dan kita juga Tahu gak sih? Sekarang masuk terakhir ke La Liga. Liga. Nih. Liga. Tiup. Enggak tertiup. Iya, terus mau ngebahas. Bahasa dulu lah ya. Oke, Madrid dong, tim Anda. Oke, Real Madrid itu melawan Espanyol. Ya. Kemarin itu 2-0 ya. No comment, tapi memang pada saat starting lineup ini agak gue dikagetkan gitu. Apa tuh? Jadi pas gue lihat, wow. Ada wow-nya ya, wow. Siapa memang? Karena Xabi Alonso memainkan 4-4-2. Jadi Gonzalo Garcia dengan Mbappe itu di depan. Gitu dan ya Vini main nggak? Vini main. Sayap kiri. Sayap kiri dia. Rodrigo nggak berarti? Enggak, Mas Tentuono kanan. Bagus tuh anak muda itu. Tapi untuk seorang Xabi mengubah formasi dari 3-4-3 ini bawaan jadi 4-4-2, menurut gua dia cepat adaptif dengan pemain. Dia beda-beda sih. Menurut gua dia nggak selalu 4-4-2. Kemarin 4-4-2. Kemarin sebelumnya sempat 4-3-2-1, 4-3-1-2 gitu. Tapi dia nggak yang 3-4-3 terus gitu karena sulit, Bro. Kalau di Dan siapa pencetak golnya di Madrid? itu pencetak golnya ada Mbappe dan juga Eder Militao dan dua-duanya tuh tendangan dari luar kotak penalti. Iya. Mbappe ada 5 gol ya. Iya, jadi Kalau di Mbappe sisi lain sih gue ngeliatnya sebagai penggemar Madrid belum ada gol dari skema yang cantik sih. Ya, kemarin memanfaatkan tuh. skill individu Iya, ya, apalagi so far Mbappe. masih itu. Oke, Nah, kalau kalau- gitu Terus Barcelona menang ya dia 3-0 ya. melawan 3-0. Melawan Getafe. Getafe. Habisi ball position 71%. Serangan juga sangat dinamis. Ferran Torres hampir mencetak hat-trick juga tuh sebenarnya karena satu tendangannya mengenai tiang gawang sayangnya. Ini memang salah satu pemain yang underrated menurut saya nih, Ferran Torres ini. ATM Atletico Madrid Seri lawan Mallorca 1-1 dan Julian Alvarez gagal penalti. Iya. Dan apa kayaknya Rashford di Barcelona nih jadi hidup lagi ya? Hidup. Oh iya. 2 assist apa ya Rata-rata dia? memang pemain yang keluar dari MU bergairah lagi. Bergairah lagi ya. Hidup lagi memang. Kayak ada semangat baru menatapi hari gitu.
Oke. Tiba-tiba puitis ya. Ya begitulah permainan dan hidup Oke, ya. mungkin terakhir ya dari Bayern kali ya terakhir. Bundes, iya Sebagai Bundes. fans Bayern sejati ya. Parah. Era Gerd Muller ya. Dari era Gerd Muller, Paul Breitner Dan Franz Abis Beckenbauer. itu masuk ke era Lothar Matthäus ya kan. Sepp Maier lu kipernya kan. Biar ini endorse banget. Nah, itu Bayern memenangkan pertandingan dengan skor 5-0 ya melawan Hamburg. Ya. Hamburger SV. Memang dia cocok ya. Cocok kenapa, Bang? Nggak jadi, nggak lucu. Harry Kane mencetak 2 gol lagi ya. Iya, Harry Kane musim ini 2 gol, 3 gol? 2 gol. 2 gol. Harry Kane sudah total mencetak lebih dari 10 gol di total musim ini. Tuh kan. Kalau nggak salah lebih dari 13 deh. Gila emang. Gila, baru 7 match ya. Iya, makanya. Di total dari Bundesliga dan juga di UCL ya. Mhm. Memang ini Harry Kane harus gua akui memang Harry Kane mendapatkan tempatnya. Iya, Memang mendapatkan layak tempatnya. setelah penantian di lama di Tottenham mendapatkan nih tempatnya. Tapi dia udah layak untuk disebut legend belum? sudah kalau saya. Harry Kane. Di EPL saja dia top scorer nomor 2. Di Bundesliga, di Munchen. Oh, di Bundesliga. Iya, di Munchen. belum. Kalau dia misalnya musim ini champion, layak. Menurut saya butuh 1-2 musim lagi lah Iya. kalau saya. Ya, segitulah dari kami ya. Oke. Di Check and Recap. Sampai jumpa lagi di Check and Recap minggu depan. Bye bye.